Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa NU Channel yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kita yang kali ini adalah kisah yang akan saya sampaikan, cerita yang kelima, yaitu tentang cerita yang berjudul La taqatul al-ba'udah walakin jaffif al-mustanqa. Janganlah membunuh nyamuk, tapi keringkanlah rawa itu. Jangan membunuh nyamuk satu persatu, tapi keringkanlah rawa-rawa itu. Rawa Derek Prince, diceritakan oleh Derek Prince bahwa pada suatu hari kuntu ma'ahu khilal harb al-alamiyah ats-tsaniyah. Dulu saya bersama dengan beliau pada Perang Dunia Kedua. Dan beliau berkata kepadaku, fayaqulu kuntu mulhaqon tibiyan fi sahra'i shimali Afrikia. Saya ini adalah atase medis di gurun Afrika Utara. Saya bekerja dengan seorang dokter yang sangat pintar, sangat pandai. Yang pada suatu hari, salah satu pesawat musuh menjatuhkan bom di dekatnya. Dan salah satu tentara dari kami terkena bom itu. Pecahan peluru menyambarnya. Lalu prajurit itu datang ke pusat kesehatan dengan luka yang hitam pekat di baunya. Fakultu lit-tabib. Kemudian saya berkata kepada dokter yang pintar itu, hal ahdurulaka domadah, apakah saya bawakan perban? Kemudian dokter itu menjawab, la, tidak, saya belum butuh perban. Ahdir lana al-mujz, coba bawakan saya satu alat kecil yang terbuat dari perak. Kemudian dia mengambilnya dan mengasihkannya. Dokter lalu melakukan dengan alat yang kecil itu, alat yang terbuat dari perak kecil itu, dia memasukkannya ke lubang yang ada lukanya itu, dalam luka. Dan dokter mulai menggerak-gerakkan. Awalnya dia tidak ada yang terjadi, tapi kemudian alat ini menyentuh sesuatu di dalam luka itu dan prajurit itu mengerang dan menangis karena rasa sakitnya yang sangat dahsyat. Nah, tiba-tiba pembantu dokter itu bilang lagi ke dokternya, hal ahduru ad-domadah al-an, apakah sekarang saya sudah bisa ngasih perban sekarang? Jawabnya dokter, la, ahdir lana a'tini al-milqat, coba kasihkan saya penjepit kecil. Lalu dia ngasih penjepit kecil itu. Nah, setelah
dia mendapatkan penjepit yang kecil itu, dokter lalu menggerakkan lagi. Tiba-tiba mendapatkan sesuatu dan dijapit, diambilnya keluar. Nah, tiba-tiba pembantu dokternya mengatakan, hal akhtur atau madah al-an, apakah saya sekarang bisa ngasih perban sekarang? Tiba-tiba dokternya bilang begini, al-an a'tini tomada. Coba sekarang kasihkan saya perban itu. Memang la taktul al-ba'udoh walakin jafif al-mustangko. Ini artinya siapa saja seseorang harus bisa cerdas dan memahami sebab akibat. Tidak hanya saja setiap orang karena dia itu taunya adalah perban, dia kasih, ini perban. Dia belum butuh perban, sudah mengasih, ini perban. Dia belum membutuhkan perban, sudah kasih, tomada, perban. Orang yang cerdas, bangsa yang cerdas adalah bangsa yang bisa berpikir sebab akibat. Tidak seperti pembantu dokter itu. Tidak tahu sebabnya, dia hanya memberikan tomada, perban. Orang yang cerdas bisa berpikir sebab akibatnya. Seperti dokter itu tadi. Sebabnya mahasiswa demo, sebabnya minyak itu langka, sebabnya ada isu 3 periode, sebabnya ada isu pemilu mundur 2 tahun, sebabnya tidak mau datang ke G20, sebabnya dokter minta alat perak kecil, sebabnya dokter minta alat penjapit. Nah, para pembantu-pembantu dokter ini mestinya yang harus cerdas, bukan mempersiapkan dan mengasihkan perban terus. Bukan hanya bilang ini subsidi minyak, ini subsidi beras, tapi tol, listrik, pajak naik. Ini jarak untuk ditanam, ini varietas baru untuk segera ditanam. Dan pimpinan partai pun bilang, nih nanti kita amandemen undang-undangnya. Padahal semuanya harus bisa memikirkan sebab dan akibatnya. Dan semuanya harus mampu bisa memitigasi resikonya melalui risk analisis yang benar dan cocok. Apakah yang ditawarkan ini high risk? Apakah moderate? Ataukah low risk? Analisis sebab akibat telah diajarkan oleh agama kita bahwa umat Islam ketika menghadapi semua apa saja itu hendaknya memikirkan sebab akibatnya. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam Quran surat Ibrahim, masalah sebab dan akibat. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan bahwa sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Sebabnya kita bersyukur, maka akibatnya akan ditambah. Sebabnya kita mau bersyukur, maka kenikmatan
akan kita dapatkan. Tapi sebab akibatnya kalau tidak nyambung, bahwa inna adzabi lasyadid, bahwa sesungguhnya azabku sangat pedih. Para pemirsa NU Channel, itulah sesungguhnya kita harus mempunyai sifat dan kecerdasan. La taqtul al-ba'udah walakin jaffif al-mustanqa. Jangan membunuh nyamuk, tapi keringkan rawa-rawa itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.